Sore Pak Kades Benangen 1. Sore. Kami tadi sudah mengambil wawancara pelaksanaan ritual, tetapi apapun bentuknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk kegiatan di desa ini adalah Pak Kepala Desa. Nah, terkait dengan ritual ini ritual intinya untuk apa dan kemana arah tujuan ritual ini? Iya. Ritual adat yang dilaksanakan ini adalah ritual adat Nyangar. Ritual adat Nyangar itu adalah kebiasaan nenek moyang yang terutama Dayak Toyan begitu. Jadi ritual ini dilaksanakan dalam hal kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan Barinto Ekatama. Nah, perusahaan ini cukup besar, PKP 2B, wilayahnya cukup luas dan mereka 100% sudah menambang di wilayah Benangin 1 dan sekitarnya. Dalam hal ini ya untuk menghormati dan menghargai adat istiadat setempat, sehingga mereka bekerja sama dengan lembaga adat untuk melaksanakan ritual adat Nyangar ini. Artinya bahwa jelas-jelas PT Barinto Ekatama ini menyadari dan mengakui bahwa ini adalah wilayah Benangen. Betul. Sedangkan Benangen ini adalah wilayah Kabupaten Barito Utara yang provinsinya di Kalimantan Tengah. Betul. Nah, berarti juga Pak Kades mungkin mereka juga akan menyadari terkait dengan untuk yang akan datangnya bahwa ada hak kita masyarakat di sini, bahkan termasuk program-program yang akan datang, bahkan paling diutamakan kesejahteraan masyarakat. Artinya mungkin ya kalau diibaratkan dengan income ini ya bisa dibagi rata lah. Betul. Nah, karena ini udah wilayah betul-betul wilayah Kalteng, tapi itu hemat saya Pak. Betul. Sebagai bukti kesadaran mereka mengakui. Nah, ini adalah satu bukti bahwa masyarakat adat dihargai dan dihormati. Jadi salah satu buktinya bahwa mereka menyediakan dana untuk pelaksanaan ritual adat Nyangar ini. Jadi ke depan harapan kita sama bahwa hak-hak masyarakat adat, hak-hak masyarakat yang ada di Benangin bisa diakomodir dengan baik. Nah, supaya ada pemerataan kesejahteraan, jadi tidak hanya investor, tidak hanya pengusaha yang sejahtera, tetapi organisasi gabungan Pakalima Dayak Barito ini sudah menyaksikan adanya pelaksanaan ritual Menanggar yang dibiayai oleh PT Barinto Ekatama atau PT BEK. Ini ritual yang sangat sakral dilakukan oleh masyarakat desa Benangin yang dilaksanakan di Lempanang, dan menurut informasi yang kami dapatkan pelaksanaan ini juga dilaksanakan atau sekaligus ketua penelitiannya ini dilaksanakan oleh Adi, dan di sini dihadiri juga ada Pak Babinsa, ada Pak Camat, dan ada Satgas dari Batamat. Nah, silahkan Pak untuk mengambil wawancara dari ketua panitia pelaksana yang sekaligus sebagai diadi di tempat ini. Ya, terima kasih. Selamat sore. Adil Katalino Bacaramin Kasurga Basengat Kajubata. harus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili dari panitia dan masyarakat Benangin pada umumnya. Jadi pada hari ini kita sudah melaksanakan ritual adat Nyangar PT PEK, yang mana dalam hal ini merupakan Palas Hutan areal Kosensi Barinto Ekatama yang sudah terlaksana. Ritual ini kita lakukan dan kita libatkan seluruh masyarakat Benangin 1, Benangin 2, dan Benangin 3, dan juga Benangin 5. Jadi acara ini, ritual ini terbuka untuk semua masyarakat. Jadi tidak ada istilahnya ritual ini untuk oknum, namun ritual ini untuk semua masyarakat dan semua pekerja yang ada di lingkungan PT BEK. Dalam ritual ini menyangkut keselamatan
masyarakat, keselamatan pekerja juga yang wajib dilakukan oleh PT BEK ketika mereka melakukan pembukaan lahan. Itu sudah tertuang pada AMDAL mereka, jadi inilah yang kita laksanakan. Nah, sesuai yang kita lihat di belakang, sudah lengkap, mulai dari kerbau, babi, kambing, semua hewan kurban sudah kita siapkan sesuai dari permintaan oleh Pisur sebagai ramuruye, kata orang sini, kata orang Taboyan, sebagai ramuruye yang mana untuk perlengkapan ritual. Mungkin kesempatan ini juga kami juga berterima kasih kepada Bapak Camat dan unsur Tripika yang sudah mendukung kegiatan ini, dan kegiatan ini dilaksanakan oleh 3 unsur lembaga adat. Yang pertama dari unsur Kedembangan, yang kedua dari Dewan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 3 unsur lembaga adat. Yang pertama dari unsur Kedembangan, yang kedua dari Dewan Adat Dayak, dan ketiga dari Majelis Resort Hindu Kaharingan. Yang mana Majelis Resort Hindu Kaharingan kita libatkan karena mereka yang pelaku ritualnya, pisurnya. Jadi sehingga 3 lembaga ini yang bekerja sama. Kami juga berterima kasih kepada Pangkal 5 GPD Alur Barito yang sudah bersama anggota yang sudah hadir menghadiri undangan kami. Inilah kegiatan adat kita Taboyan Benangin pada umumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat sore. Baik, saya kira sedikit menambah dari panitia tadi. Itu tadi kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari. Jadi dari kemarin tanggal 11 dan sampai hari puncaknya tanggal 12. Jadi kegiatan ini murni support dana dari PT BEK. Jadi apa ini juga kegiatan bersama, tanggung jawab bersama kita masyarakat Benangin sebagai pelaku masyarakat adat di Benangin, karena ini pasti akan dilaksanakan setiap pembukaan lahan mereka sesuai AMDAL yang ada sama mereka. Jadi dalam hal ini seperti dibilang ketua panitia tadi, dilaksanakan oleh 3 unsur dan melibatkan 4 desa. Jadi di sini tidak hanya 1 desa atau kelompok, jadi kita semua melaksanakan di Kecamatan Teweh Timur ini, tidak menutup semuanya masyarakat yang hadir gitu. Dan ini juga berterima kasih kepada GPD Alur Barito, Pak Desa, Pak Camat dan teman-teman dari Pak Tamat. Dan saya kira cukup dari saya, terima kasih. Ini adalah ritual untuk membuat suatu tapal batas antara manusia dan makhluk yang kasat mata. Artinya setiap perusahaan yang membuka hutan, wajib hukumnya mereka untuk melaksanakan ritual adat nyanggar ini. Untuk apa? Ritual adat nyanggar ini intinya yaitu memohon izin kepada penghuni hutan ini supaya apa? Supaya mereka yang bekerja, baik masyarakat sekitar maupun karyawannya, jauh dari mara bahaya, malapetaka. Ini inti dari upacara adat nyanggar. Dan upacara adat nyanggar ini merupakan tradisi nenek moyang kita, Kalimantan Tengah pada umumnya dan khususnya Kecamatan Teweh Timur. Dan ini patut kita lestarikan. Artinya adat yang seperti ini patut kita lestarikan karena ini adalah warisan dari nenek moyang kita secara turun temurun sampai sekarang masih ada. Jadi intinya adalah memohon kepada roh atau makhluk yang kasat mata supaya mereka ini bisa dipindahkan tempatnya ke tempat lain supaya tidak lagi mengganggu manusia. Sehingga kita percaya bahwa di dunia ini tidak hanya manusia saja, tapi ada juga makhluk lain yang juga hidup di dunia. Jadi melalui pisau atau basir ini bisa berkomunikasi dengan roh-roh atau makhluk tadi supaya mereka ini bisa berhubungan harmonis antara manusia dan makhluk gaib tadi. Mungkin itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata Lino, bacaramin ke surga, basengat ke Cibata. Harus. Kalau saya Babinsa Benangin 1 mewakili dan Ramel mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua elemen yang ada di Benangin, baik itu yang bermacam-macam agama menjadi satu
Kita berharap acara ini sukses sampai selesai dan menjadi contoh untuk yang lain. Itu aja. Oke Pak, terima kasih. Dari Panglima Batamat, saran dan harapannya untuk Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada kita selaku perwakilan dari anggota Batamat. Kita sangat berterima kasih atas dengan diadakan penyelenggaraan ritual nyanggar ini, karena ini setelah lama kita di Benangin ini vakum, baru kali ini yang kita membuka. Jadi mudah-mudahan dari hari ini ke depannya kita ritual adat leluhur kita ini tetap terjaga. Jadi kita dari pihak Batamat siap untuk mendampingi mereka dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan terlaksana pada hari ini sampai selesai aman terkendali. Sekian. terima kasih. Manyanggar ini adalah suatu ritual yang sangat sakral, di mana pada wilayah yang akan dilakukan oleh para investasi untuk berinvestasi, tetapi ini di wilayah kelola masyarakat adat. Nah, maka sebagaimana biasanya setiap investasi ini wajib melaksanakan ritual sakral manyanggar. Adapun kegunaan atau tujuan daripada pelaksanaan ritual sakral ini yaitu untuk meminta izin dan sekaligus memohon maaf kepada para leluhur, para penguasa tanah, penguasa kayu-kayuan di daerah yang akan ditambang. Bahkan meminta maaf kepada leluhur supaya mereka dipindahkan ke tempat lain dengan tidak mencelakai masyarakat sekitar desa. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh investasi. Jangan setelah masuk maunya menang sendiri, lalu menggali tanah atau menebang hutan dengan seenaknya, yang akibatnya para leluhur ini bisa marah dan bisa menciptakan musibah-musibah bagi masyarakat. Dan bukan hanya masyarakat, juga ini demi keselamatan karyawan yang bekerja di sekitar perusahaan tersebut. Nah, ini ada beberapa patung. Ini sebagai pengganti dari beberapa umat manusia supaya mereka tidak mendapatkan musibah dan kecelakaan. Penyembelihan dilakukan oleh masyarakat dengan dibantu oleh anggota GPD Alur Barito dan beberapa kawan-kawan anggota Babinsa, baik Babinsa Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Pure. Bersama-sama. Oke sih, atas keterangannya, dan perlu juga pemirsa diketahui bahwa Sungai Lempanang tempat menyanggar ini masuk wilayah Kalteng, dan terus terang Pak Kades, menurut hasil survei kita tadi bahwa positif kalau tidak nanti betul-betul dibina sesuai dengan arahan Dinas Pertambangan, ini limbahnya akan mengalir ke Sungai Lempanang. Nah, artinya limbahnya ini akan berdampak untuk warga Kalteng. Ya,
Jadi mudah-mudahan lah pihak PTBEK nanti bisa ada kebijakan seperti yang disampaikan kepala desa tadi untuk membagikan kesejahteraan mereka terutama di wilayah untuk masyarakat di wilayah Desa Berangin. Oke, terima kasih Pak Kades. Iya, terima kasih banyak. Selamat sore. Sukses untuk PTBEK. Semoga investasinya berjalan lancar. Terima kasih.